Satu, dua, ya. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darhan Senar Fajri. Eh, saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Oke. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Oke. Negara yang kita cintai ini memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu bangsa. Dengan demikian, kita bisa berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya yang beragam. Nah, bahasa Indonesia juga mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana tercantum pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan, lambang kebanggaan kebangsaan, dan juga lambang identitas nasional. Kenapa? Karena bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Dan atas dasar kebangsaan ini, kita harus terus bisa menjaga dan memelihara pastinya. Terus yang kedua, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu sama lain, sehingga kesalahpahaman sebab akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu lagi dikhawatirkan. Masyarakat juga dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu alat komunikasinya. Nah, itu tadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sekarang kita masuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa dan kegiatan kenegaraan, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Lalu, fungsi yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu ya. Ada di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti di daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Tapi dia cuma menggunakan bahasa pengantar itu hanya sampai tahun ketiga pada pendidikan sekolah dasar. Nah, terus kita masuk yang ketiga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, di mana hubungan ini bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat diketahui bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa kenegaraan yang memiliki fungsi dan arti tersendiri bagi rakyat Indonesia. Ini juga memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus membekali diri dengan ilmu yang baik, dan kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dan tidak terus mengeluh-elukan bahasa asing Sekian dari saya. Semoga penjelasan yang tadi saya paparkan dapat dipahami dan dicermati dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay in class.
Stay and classy.